Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Tutorialnya apa nih kali ini? Kita akan menghias stat karakter lagi dengan tema Excavator Cake. Yang setiap pantengin channel ini pasti udah hafal ya. Di hari-hari sebelumnya saya juga pernah bikinkan tutorial dengan alat berat yang sama, tapi untuk kali ini desainnya dibikin agak beda nih. Oh ya, yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu ya, dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Karena di channel ini kalian bisa mendapatkan berbagai macam tutorial menghias stat mulai dari karakter sampai dewasa, atau membuat cemilan-cemilan juga cake-cake yang sederhana dengan cara yang simple. Oke, jangan lupa di subscribe dulu. Nah, untuk kali ini kita pakai base cake ukuran 18 cm. Untuk kalian penasaran gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, ini adalah base cake yang saya gunakan, pakai brownies ukuran 18 cm. Saya pakai 3 layer biar lumayan tinggi ya, tinggi cake-nya. Berhubung nanti kita akan pakai teknik buttercream steam, jadi polesannya harus dibikin semulus mungkin. Ini udah saya poles secara tipis-tipis ya untuk menutup remahan di awal-awalnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan polesan yang lumayan halus, bisa dikasih buttercream lagi ya. Seperti halnya kalau kita lagi merias wajah ya, biasanya untuk make up pengantin itu biasanya kalau kelihatan mulus, kelihatan bagus itu kan perlu dempul yang tebal. Nah, ini sama halnya dengan cake. Kalau hasilnya ingin maksimal, lebih mulus, jadi kita butuh polesan dasarnya yang lebih tebal juga ya. Kasih buttercream lumayan banyak. Nah, untuk menghaluskannya bisa pakai bantuan api kompor ya, panaskan spatulanya. Dan untuk bagian atas nih di sisinya ini dibikin agak melengkung. Soalnya nanti jalannya buttercream steam ini menyesuaikan bagaimana pinggir-pinggiran cake. Kalau dibikin agak lengkung nanti gampang meluncurnya ya. Nah, kayak gini nih hasilnya. Sekarang kita masuk proses buttercream steam. Perlu diperhatikan ya, waktu mencampurkan warna dengan buttercreamnya ini harus diaduk secara rata. Soalnya ada yang pernah komentar seperti ini, kenapa sih waktu membuat buttercream steam ini muncul kayak semacam bintik-bintik ya di permukaan cake-nya. Ini permasalahannya waktu kalian mengaduk warnanya itu nggak rata. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya waktu kita mencampur warnanya sebelum ini naik di atas kompor. Kita panaskan di atas panci seperti ini, bagian bawahnya diisi dengan air panas, pakai api kecil saja biar kalian nggak kewalahan ya. Nah, kalau dirasa udah cukup keencerannya, turunkan ke bawah saja. Kita menentukan tingkat kekentalan di bawah seperti ini biar nanti nggak kebablasan ya. Kalau masih kelihatan agak cair, cukup diaduk-aduk sesekali saja sampai kita menemukan tingkat kekentalan yang pas. Oke, kalau udah pas kayak gini, dimasukkan ke dalam gelas yang udah dikasih plastik kilauan ya. Ini lebih praktis biar kalian tidak kewalahan. Satu pegang panci, satu pegang plastik gitu deh. Nah, mulai disiramkan ya, seperti ini. Fokus di bagian tengah dulu, lalu ke pinggir-pinggir seperti ini. Di bagian bawah yang belum kebagian buttercream siramnya, bisa dikasih yang masih tersisa di plastik ya, disemprotkan saja di pinggir-pinggirnya seperti ini nih. Oke, nah ini udah dapat semuanya. Sekarang kita merapikan sisi bagian bawah dengan menggunakan spatula plastik kayak gini ya, pelan-pelan saja, jangan sampai menyenggol bagian dalam, nanti polesannya ikut terambil ya, nanti malah kotor semuanya nih. Oke, nah kalau udah diambil sisa-sisa yang meleleh tadi, dirapikan dengan spatula yang udah dipanasi sebentar saja, cukup hangat saja ya, menyentuh bagian bawah saja, jangan sampai menggores bagian atas. Oke, kalau udah jadi kayak gini, bisa dilap bagian tatakan tatnya biar lebih rapi. Kita masuk proses dekor ya, pakai fondant kayak gini. Untuk yang pertama kita bakal membuat semacam kayak plang warnanya oranye, nanti akan dikasih garis miring-miring warna hitam kayak di dunia pertambangan ya, seperti ini. Dan besarnya kita mengacu di seukuran penggaris saja biar kita nggak terlalu banyak mengukur ya, biar lebih simpel. Ini seukuran penggaris kayak gini, warna oranye kita pasang dulu untuk menutup cake bagian paling bawah seperti ini. Ini fungsinya untuk merapikan polesan yang mungkin kurang rapi. Nah, kayak gini ya, biar lebih menempel kuat bisa ditekan-tekan dengan penggaris kayak gini. Ini bisa disambung. Kalau tadi pas kita bikin persegi panjangnya kurang panjang, tidak bisa menutup sekaligus ya, kita sambung kayak gini, nggak apa-apa. Nanti bisa ditutup dengan fondant warna hitam seperti ini ya, biar nanti perpotongannya nggak begitu kasar-kasar banget sih. Sekarang kita membuat garis warna hitam seukuran penggaris juga seperti ini. Kalau kalian
ingin ini lebih kering, bisa dikasih sedikit taburan maizena ya, ditatakan alat gilasnya kayak gini nih. Nah, kalau kondisi fondantnya agak kering, ini nggak gampang menempel waktu kita memotongnya ya. Cara memotongnya bisa pakai cutter atau pakai penggaris kayak saya, seperti ini lebih gampangnya. Bikin garis kayak semacam diagonal, miring-miring seperti ini ya. Dan berhubung waktu bikin tutorial ini cuacanya setar banget, jadi biar lebih menempel lagi antara satu fondant dengan fondant yang lain, bisa dikasih olesan air putih kayak gini ya. Diletakkan secara miring. Kalau ada bagian yang melebihi ini ya, yang menempel di atas tatakan tatnya, jangan khawatir, nanti kita akan potong dengan cutter. Nah kayak gitu nih. Dipasang semuanya ya, dan cara memotongnya seperti ini, ngepres bagian bawah biar lebih rapi ya. Kayak gini, dipasang semuanya sampai ini menutup di semua permukaan yang warnanya oranye. Kalau udah selesai, sekarang kita membuat ini nih, huruf dari fondant juga, nama yang ulta, pakai cetakan yang lumayan besar seperti ini. Dan biar ini gampang terlepas dari cetakannya, bisa dikasih sedikit taburan maizena ya di alas gilasnya. Dan kalau ini masih tetap saja menempel, bisa dicongkel dengan tusuk gigi kayak gini ya. Nah, untuk meletakkan namanya biar center di tengah-tengah, menggunakan penggaris kita ukur di titik mana kita harus meletakkan hurufnya nih. Ini saya pakai tatakan ukuran 27 cm, jadi otomatis titik tengahnya jatuh di angka 13,5. Nanti huruf dari nama yang ultah, ini paling tengah itu huruf apa, ditempelin ya. Kayak gini biar bisa center pas di tengah-tengah. Oke, kalau udah selesai penempelan nama yang ultah, sekarang kita membuat hiasan semacam kayak rambu-rambu. Ini berbentuk segitiga ya. Kita bikin model seperti ini. Untuk model rambu-rambunya, ini semacam kayak tanda seru ya. Pakai fondant warna hitam juga, terus di bawah dikasih bulatan kecil. Nah kayak gini. Jangan lupa dikasih olesan air putih juga. Kalau ditempel begitu saja nanti khawatirnya gampang terlepas nih. Kayak gitu ya. Kalau segitiganya udah selesai, sekarang kita membuat hiasan yang bulat pakai squid yang bawahnya agak lebar kayak gini ya. Dan untuk tanda putihnya pakai fondant yang kita gilas tipis dan kita bentuk semacam kayak persegi panjang kecil. Nah ditempelin di tengah bulatan merah ini kayak gini ya. Kalau udah selesai, ini ditempelin di kanan kiri nama yang ultah kayak gini ya. Jadinya simple aja, ini cukup nama panggilannya biar nggak terlalu panjang. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat hiasan pohon. Untuk ulir-ulir semacam kayak batang-batangnya ini, kita bikin ini gilasan warna coklat, terus dengan emboss kita press gitu ya, biar nanti kesannya kayak ulir-ulir kayu seperti ini. Bikin 3 persegi panjang ya, seperti ini. Nanti kita akan bikin 3 pohon. Nah kayak gini ya, bikinnya sekaligus saja biar cepet selesai. Nah untuk batangnya kita sanggah bagian dalamnya dengan menggunakan stick es krim. Jangan dibalut semuanya, sisakan ada sekian senti nanti untuk menancapkannya di bagian bawah kayak gini ya. Jadi untuk persegi panjangnya diukur ini, pokoknya nanti disisakan sedikit di bagian bawahnya. Lalu di bagian dalamnya yang tidak ada motif ulir kayunya dikasih sedikit air kayak gini biar menempel stick es krim sama fondantnya. Lalu dibalutkan biar stick es krimnya tidak kelihatan dari luar ya. Ini semacam kayak pohon. Kalau nggak ada stick es krim bisa menggunakan tusuk sate. Pokoknya di bagian dalamnya ini dikasih penyangga biar nggak gampang letoy gitu ya, biar bisa kaku kayak gini nih. Oke, udah jadi ya untuk batangnya. Sekarang kita bikin hiasan daun dengan menggunakan fondant warna hijau seperti ini. Digilas lumayan tipis, nggak tipis banget sih. Pokoknya sekiranya kalau daun itu kalau ditempelin nggak bakalan ambruk gitu ya, bisa kokoh. Nah kayak gini nih, ditempelin mulai dari atas dulu kayak gini ya sampai bawah. Pokoknya sepantasnya saja. Terus cara menempelnya juga sama dengan bantuan air putih ya, biar menempel antara satu daun dengan daun yang lain. Kayak gini ya, bikin 3 pohon, disisihkan dulu. Untuk hiasan pohonnya jangan langsung dipasang, jangan langsung ditempelkan, soalnya kita tunggu daunnya agak set ya. Kalau ditunggu agak kering nanti bisa lebih kokoh nih untuk daunnya.
gak gampang ambruk. Kita sekarang menutup tatangan tatnya seperti ini dengan menggunakan fondant yang kita gilas. Jangan terlalu tipis, nanti gampang sobek. Pokoknya tingkat ketebalannya kita atur. Pokoknya waktu kita bentangkan di atas tatakan tatnya ini tidak gampang terkoyak gitu ya. Nah kayak gini nih. Semua keseluruhan tatangan tatnya kita tutup dengan fondant kayak gini nih. Oke, permintaan yang order sih ingin tatangan tatnya nggak kelihatan. Nah, antara perpotongan waktu kita menempelkan satu fondant dengan fondant yang lain, biar nggak terlalu kasar-kasar banget, bisa memakai fondant tool yang bentuknya kayak konde seperti ini. Kita haluskan gitu ya, biar nggak terlalu tajam nih perpotongannya. Oke, kayak gini. Dan untuk pinggir-pinggirnya dengan memakai fondant tool juga bisa dirapikan ya, bagian yang menyembul biar lebih rata gitu ya permukaannya. Kalau udah selesai, sekarang kita membuat rambu-rambu lagi. Ini semacam kayak penanda gitu ya. Yang tahu apa sih nama dari rambu-rambu ini bisa tulis di kolom komentar ya namanya. Soalnya saya sering bikin model kayak gini tapi nggak tahu namanya ya. Ini semacam kayak penanda. Kalau ini dipasang di tengah jalan, ini biar kita lebih hati-hati atau ini jangan dilewati. Nah kayak gitu ya. Namanya apa sih? Kayak gini, dibikin semacam kayak ini bentuk tabung tapi atasnya agak mengerucut dan bawahnya bisa dikasih ini alas kotak ya kayak gini. Nah pakai warna yang sama, warna oranye juga yang agak ngejreng nih. Dan cara menempelkan bagian bawah juga pakai air biar lebih menempel ya. Dan untuk bagian tengahnya biar menyerupai aslinya, kita bikin semacam kayak ini nih, kayak spiral gitu ya, pakai fondant warna putih, diulir kecil seperti ini dan kita lingkarkan mulai dari bawah ke atas kayak gini ya. Kita bikin 3 sekaligus seperti ini, nanti akan dipasang di samping mobil-mobil alat beratnya ya. Nah untuk toppernya saya pakai mainan seperti ini, satu set isi 4. Ini ada bulldozer, ada ekskavator, ada apa sih namanya? Biasanya anak kecil lebih hafal nih ini bagian-bagian alat beratnya ya. Dan cara menempelkannya pakai bantuan sedikit air ya, agar roda-rodanya ini menempel di tatakan tatnya kayak gini ya. Kalau pakai fondant bisa, tapi untuk lebih ngiritnya saya cuma kasih olesan air dan dipasang di bawah rodanya kayak gini ya. Nanti kalau udah mengering ini biasanya menempel kok, nggak gampang geser-geser ya mobil-mobilnya. Dan untuk rambu-rambunya dipasang di kanan kiri juga bagian tengah seperti ini ya. Dan untuk hiasan tambahan saya pakai coklat chips dan juga Oreo yang ditumbuk kasar seperti ini. Ini semacam kayak tanah keruk ya, juga batu-batu kecil. Dan cara menempelkannya biar nanti nggak gampang kocar-kacir saat dibawa pulang oleh yang order, apalagi kalau pas bawa tatnya ini agak miring-miring. Nah untuk mengantisipasi biar nggak kocar-kacir Oreonya, bisa dikasih buttercream warna coklat seperti ini, baru dikasih Oreo yang ditumbuk ya. Nah kayak gini nih, biar menempelnya lebih kuat. Terus untuk posisinya juga menetap di situ, nggak sampai jatuh-jatuh ke samping-samping ya. Kayak gini nih. Dan cara mengatur posisi alat beratnya, terutama di bagian atas, ini disesuaikan dengan selera kalian ya. Ingin mobilnya menghadap kemana nih? Kalau saya inginnya seperti ini. Dan cara menancapkan pohonnya juga disesuaikan dengan selera kalian saja ya. Oke, pokoknya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, jadinya seperti ini nih. Bisa dibilang ini adalah dekor gabungan antara buttercream dengan fondant. Biasanya kalau kalian disodori model oleh customer ya, bikin satu model karakter yang full fondant. Kalau mereka tahu harga fondant yang mahal, biasanya agak kemahalan nih. Kalian bisa mengantisipasi dengan menawarkan teknik ini ya. Covernya dikasih cover buttercream saja, dan juga untuk hiasannya bisa pakai fondant, jadi di mix ya. Dengan cara ini kalian bisa menekan harga jual, jadi customer tidak kemahalan. Kalian juga bisa bikin model yang kalau dilihat dari depan ini looknya bisa semulus fondant ya. Nah kayak gini nih, bisa dipraktekkan. Dan untuk tinggi cake
ini saya sarankan jangan bikin ceper ya kalau bikin model kayak gini. Soalnya kalau dibikin ceper nanti kesannya ini antara topper dengan hiasannya ini akan mepet banget dan kesannya juga kurang bagus, kurang rapi ya. Jadi waktu kita bikin base cake-nya bikin 3 layer ditumbuk biar nanti hasil cake-nya bisa lumayan tinggi kayak gini ya. Oke. Untuk step-stepnya mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa jadi inspirasi juga kalau mungkin suatu saat ingin bikin model seperti ini ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetiaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.